Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Kania, seorang perancang busana dengan ambisi sebesar kota metropolitan yang ia pijak. Ia telah merancang gaun pengantinnya sendiri, sepotong mahakarya yang mewakili seluruh mimpi dan kebahagiaannya bersama Dimas. Semua telah siap, gedung mewah, catering 1000 porsi, dan janji suci yang tinggal hitungan jam. Namun, pada momen puncak kebahagiaan, di H1 pernikahan, Kania justru mendapati dirinya duduk sendiri, memegang sepucuk surat perpisahan singkat. Ketika seluruh hidupnya hancur dan menjadi aib, bisakah sebuah gaun yang batal dipakai diubah menjadi modal terkuat untuk memulai hidup baru? Namanya Kania. Ia bukan putri sultan, bukan juga anak pejabat. Ia hanya seorang gadis dengan sepasang tangan yang lincah dan kepala yang penuh cetak biru. Sejak kecil, tempatnya yang paling nyaman bukanlah taman bermain, melainkan di depan mesin jahit tua milik ibunya. Bau kain katun, decitan gunting, dan gemerisik benang adalah melodi hidupnya. Kania bermimpi besar. Ia ingin punya butiknya sendiri. Bukan butik yang menjual pakaian impor murahan, melainkan butik yang menjual harapan dalam bentuk jahitan yang rapi, desain yang berani, dan potongan yang jujur. Ia punya modal, tapi modalnya bukan uang yang berlimpah, melainkan ambisi. Namun, ambisi itu sempat terlipat rapi di laci ketika Dimas datang. Dimas bukan laki-laki biasa. Dia punya karisma, punya otak bisnis, dan yang paling penting, dia punya masa depan yang terentang lebar seperti karpet merah. Dimas adalah seorang pengusaha muda, tipikal pria yang tahu persis apa yang dia mau, termasuk Kania. Hubungan mereka berjalan cepat dan padat. Dalam 9 bulan, Dimas melamarnya. Dalam 3 bulan berikutnya, semua rencana pernikahan sudah rampung, grand final dari kisah cinta modern mereka. Pernikahan Kania dan Dimas sudah terlanjur menjadi proyek akbar di keluarga besar Kania. Gedung pernikahan sudah di-booking 6 bulan sebelumnya. Catering sudah membayar deposit besar untuk hidangan 1000 porsi. Dan semua undangan elegan dengan inisial KHD sudah tersebar ke penjuru kota metropolitan. Bahkan sampai ke pelosok tempat tinggal nenek buyut. Tentu saja, yang paling spesial dari semua persiapan itu adalah gaun pengantin Kania. Gaun itu adalah mahakarya terbesarnya. Bukan gaun sewaan dari desainer ternama, tapi gaun yang ia rancang dan jahit sendiri dengan seluruh jiwa dan mimpi yang ia punya. Gaun itu berwarna putih gading, berpotongan mermaid yang anggun, dengan detail payet yang ia pasang satu persatu. Gaun itu bukan sekadar pakaian. Itu adalah manifestasi dari kebahagiaan Kania yang sebentar lagi akan sah dimiliki oleh Dimas. Sore itu, menjelang malam yang seharusnya menjadi malam terakhirnya sebagai Nona Kania, rumahnya ramai sekali. Para bibi sibuk mengepak souvenir. Sepupu-sepupu berebut mencicipi kue pengantin yang baru datang. Dan ibu Kania bolak-balik memeriksa kesiapan kamar pengantin yang sudah dihias. Kania sendiri, dalam balutan piyama sutra, sedang mencoba kembali gaun putih gading itu di hadapan cermin besar di kamarnya. Bintang, sahabat sekaligus rekan kerjanya yang juga seorang desainer, berdiri di sampingnya, matanya berbinar. Sempurna, Nia. Sumpah, ini gaun terindah yang pernah kamu buat, puji Bintang, tangannya membetulkan sedikit lipatan di bagian pinggang. Lihat dirimu. Besok, kamu akan jadi ratu. Kania tersenyum. Senyumnya lebar, tulus, penuh kepastian. Aku tidak sabar. Ting. Rasanya aneh. Seperti aku sudah menunggu hari ini seumur hidupku. Semua terasa benar. Ia melepaskan gaun itu dengan hati-hati. Gaun itu digantung di tiang manekuin di sudut kamar, siap dikenakan besok. Pemandangan gaun itu, bercahaya lembut di bawah lampu kamar, seolah menjanjikan masa depan yang cerah dan damai. Kania lalu turun ke bawah, mencari Dimas. Ia ingin menghabiskan malam itu dengan Dimas, memastikan semuanya baik-baik saja, saling menguatkan.
Dimas seharusnya sudah datang untuk menyerahkan berkas terakhir pernikahan dan memastikan cincin ada di tangannya. Namun, yang ia temui di ruang tamu hanyalah Ibu Kania yang sedang merapikan meja. Wajahnya tampak sedikit tegang. "Dimas mana, Bu?" tanya Kania, sedikit cemas. Ibu Kania menghela napas. "Dia tadi datang sebentar, Nak. Bilang ada urusan mendadak. Hanya titip ini." Ibu Kania menyerahkan sebuah amplop kecil berwarna coklat muda. Bukan amplop elegan berinisial KFD, melainkan amplop surat biasa. Kania mengambil amplop itu. Dingin. Isinya hanya selembar kertas tebal. Jantungnya berdebar. Bukan debaran bahagia, melainkan debaran cemas yang melilit. Tangannya gemetar saat ia membuka lipatannya. Matanya mulai menyapu barisan kata yang ditulis tangan dengan tinta hitam. Semuanya terasa kabur, namun satu kalimat mencuat, menusuknya tepat di ulu hati, seperti pisau tumpul yang dihujamkan perlahan. "Maaf, Nia. Aku tidak bisa. Aku memilih Tika. Aku tidak siap dengan komitmen sebesar ini. Jaga dirimu." Hanya 3 paragraf pendek, tanpa permintaan maaf yang tulus, tanpa penjelasan yang memadai, dan tanpa alamat yang bisa ia datangi. Dimas menghilang. H1 pernikahan. Seorang Dimas yang sebentar lagi akan mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan, memilih untuk kabur dengan wanita lain, meninggalkan Kania yang sudah siap dengan gaun pengantinnya. Amplop itu jatuh ke lantai. Kania tidak menangis. Tubuhnya kaku. Darahnya terasa berhenti mengalir. Ia hanya berdiri terpaku, menatap kosong ke arah amplop yang tergeletak. Itu bukan rasa sedih yang biasa. Itu adalah hantaman yang merobohkan seluruh fondasi kehidupannya. "Nak, ada apa?" Ibu Kania mendekat dengan panik. Kania menoleh, wajahnya pucat pasi. Air mata mulai menggenang, namun tidak tumpah. Matanya memancarkan ketidakpercayaan, rasa malu yang membakar, dan sakit yang tak terlukiskan. "Dimas." Suara Kania serak, hampir tidak terdengar. "Dia tidak datang, Bu. Dia memilih orang lain." Ibu Kania langsung merengkuh putrinya. Tapi kali ini, pelukan itu tidak menenangkan. Kania luruh ke lantai. Suara isaknya pecah, berubah menjadi lolongan histeris yang menusuk malam. Lolongan seorang wanita yang seluruh mimpinya, seluruh harga dirinya, seluruh masa depannya, baru saja dirobek-robek di depan mata. Malam itu, di rumah yang seharusnya dipenuhi tawa bahagia menyambut pernikahan, yang ada hanyalah ratapan pilu. Gaun pengantin putih gading itu, yang tergantung anggun di kamar, kini tampak seperti kain kafan, membungkus kematian seluruh harapan Kania. Pesta dibatalkan. Undangan ditarik. Catering dan dekorasi sudah dibayar lunas, menghanguskan tabungan Kania dan keluarga. Malu. Itu kata yang paling menakutkan. Malu yang tak terukur karena harus menghadapi ribuan tamu yang sudah tahu, yang sudah menanti kabar bahagia, dan kini harus mendengar kabar pengkhianatan di detik-detik terakhir. Kania merasa dirinya hanyalah seonggok sampah yang dibuang di depan pintu. Ia merasa gagal. Gagal sebagai wanita, gagal memilih pasangan, gagal menjaga kehormatan keluarga. Ia bersembunyi di kamar, menolak bertemu siapapun, hanya ditemani oleh gaun pengantin yang kini jadi monumen penderitaannya. Di tengah malam buta, ketika semua orang sudah terlelap, Kania duduk di lantai kamarnya, menatap gaun itu. Sebuah pikiran gila melintas, membakar gaun itu, membakar semua kenangan, membakar semua rasa sakit. Tapi tangannya tak sampai hati. Gaun itu adalah karyanya, darah dagingnya sebagai perancang. Tangisan Kania akhirnya berhenti, menyisakan kekosongan yang dingin. Namun, di dalam kekosongan itu, muncul percikan kecil yang keras kepala, kemarahan. Bukan kemarahan pada Dimas, melainkan kemarahan pada dirinya sendiri karena membiarkan seorang pria mendefinisikan seluruh nilainya. "Kau merobek hidupku, Dimas?" "Baik." Kania berbisik dalam hati, suaranya kering dan tajam. "Tapi kau tidak akan pernah bisa merobek bakatku." Gaun itu, kini tak lagi dilihat sebagai simbol kehancuran,
melainkan sebagai barang bukti. Bukti bahwa ia pernah punya mimpi, dan mimpi itu, meski dirobek oleh pengkhianatan, harus tetap berdiri. Dinding kamar Kania berubah menjadi batas negara terlarang. Ia membangun benteng tinggi dari kasur, selimut, dan keheningan. Kota metropolitan yang tadinya tampak seperti kanvas penuh peluang, kini terasa seperti medan perang yang penuh bisikan dan tatapan menghakimi. Rasa malu adalah racun yang paling mematikan. Ia tahu, di luar sana, semua orang tahu. Mereka mungkin kasihan, tapi sebagian besar pasti bergosip. Kania menghabiskan 4 hari 3 malam di kamar itu, hanya keluar untuk kebutuhan paling mendasar. Ia menolak bicara, menolak makan. Pikirannya seperti mesin rewind yang rusak, memutar ulang momen Dimas menitipkan surat itu, memutar ulang wajah bangga Dimas saat mencoba jasnya, memutar ulang senyumnya saat mereka mencicipi kue pengantin. Semua kenangan itu kini terasa seperti ejekan besar yang menyakitkan. Ibu Kania adalah satu-satunya yang diizinkan masuk. Ibu Kania tidak banyak bicara. Beliau tidak menyalahkan Dimas, juga tidak merangkai kata-kata puitis tentang takdir. Beliau hanya meletakkan semangkuk bubur hangat di meja dan membereskan kamar yang berantakan. Kesabaran Ibu Kania adalah terapi yang lebih mujarab daripada ribuan sesi psikolog. Pada hari kelima, pintu diketuk kencang. Itu Bintang. "Nia, buka. Kalau kamu nggak keluar, aku bongkar pintunya," ancam Bintang dari luar. Suaranya mengandung campuran cemas dan jengkel yang khas. Bintang tidak pernah menerima kata "tidak" dari Kania. Kania, yang sudah lelah dengan kesedihannya sendiri, akhirnya membuka kunci. Bintang masuk, membawa kotak pizza, 2 kaleng soda, dan majalah mode terbaru. Ia duduk di lantai tanpa basa-basi. "Dengar ya, nih. Dimas itu sampah. Sampah yang beruntung ketahuan busuknya sebelum kamu ikat dia seumur hidup," kata Bintang tanpa tedeng aling-aling. 4 hari kamu di sini, itu limitnya. Sekarang, makan." Kania menatap pizza itu dengan mata kosong. "Kamu pikir Dimas di luar sana nangisin kamu?" "Enggak, nih. Dia lagi senang-senang sama si Tika itu. Dia nggak peduli. Dan kamu harus tunjukkan kalau kamu juga nggak peduli. Tapi nggak bisa kamu tunjukkan kalau kamu kayak mayat begini," sembur Bintang. Kata-kata Bintang menusuk, tapi anehnya, kata-kata itu tidak menyakitkan. Justru seperti suntikan adrenalin yang keras. Kania akhirnya mengambil sepotong pizza. Gigitan pertamanya terasa pahit, tapi setelahnya, ia mulai makan dengan lahap, menyadari betapa laparnya ia. Malam itu, setelah Bintang pulang, Ibu Kania duduk di pinggir tempat tidurnya. Ibu Kania tidak membahas Dimas, melainkan membahas uang. "Nak, Ibu tahu kamu sakit. Tapi kita harus realistis," kata Ibu Kania. Nadanya tenang tapi tegas. "Uang catering, uang sewa gedung, uang deposit dekorasi, itu semua hangus. Kita tidak bisa menariknya lagi. Jumlahnya besar. Nak, tabungan yang kamu kumpulkan susah payah." Kania menunduk. Rasa bersalah menghimpitnya. Ia telah menyebabkan kerugian besar. "Sebagian besar uang itu adalah uang yang kamu bayar ke vendor seminggu yang lalu," lanjut Ibu Kania. "Kita bisa meratapi uang itu, atau kita bisa memikirkan bagaimana sisa dana yang belum terpakai ini bisa berguna." Kania mengangkat kepala. "Berguna bagaimana, Bu? Semua sudah dibatalkan." Ibu Kania tersenyum tipis. "Masih ada sedikit sisa. Dan yang terpenting, kamu punya bakat." Ibu Kania kemudian menjelaskan idenya. Uang yang terlanjur dipakai untuk deposit vendor, yang tak bisa kembali, sudah menjadi kerugian. Tapi uang sisa tunai yang masih ada, ditambah sisa dana yang seharusnya dipakai untuk honeymoon dan biaya tak terduga pasca nikah, masih lumayan untuk memulai sesuatu yang kecil. "Ingat impianmu, Nak?" "Butik," ujar Ibu Kania. "Kamu punya bakat merancang. Kamu punya tangan. Kamu punya bahan. Kita gunakan sisa uang ini untuk modal awal butikmu." Ide itu terasa gila.
Bagaimana mungkin ia membangun impian di atas puing-puing kegagalan yang memalukan? Tapi, malu, Bu. Semua orang akan tahu. Biarkan mereka tahu, potong Ibu Kania. Mereka lebih suka melihatmu menangis di pojokan. Tapi kamu harus tunjukkan pada mereka kalau kamu bisa mengubah aib menjadi aset. Kemudian, Ibu Kania menunjuk ke sudut ruangan, ke gaun pengantin putih gading yang tergantung, yang kini tampak seperti hantu bisu. Gaun itu mahakaryamu yang terbuang. Jangan biarkan gaun itu jadi monumen kesedihan, kata Ibu Kania. Ambil gunting. Robek gaun itu, Nia. Kania terperanjat. Maksud Ibu? Ubah gaun itu. Potong dia. Jadikan dia koleksi pertamamu. Gaun itu adalah simbol kematian. Kamu ubah jadi simbol kelahiran kembali, jelas Ibu Kania. Bayangkan. Gaun pengantin yang seharusnya dipakai untuk Dimas, kamu sulap jadi dress ready to wear yang dipakai oleh wanita lain. Itu balas dendam yang paling elegan, Nak. Balas dendam lewat karya. Ide itu sungguh radikal. Menggunakan gaun yang membawa begitu banyak air mata untuk memulai bisnis. Mengubah kain paling berharga menjadi uang tunai. Di tengah malam itu, Kania berdiri di depan gaun tersebut. Ia merenungkan semua kata-kata Ibu Kania dan Bintang. Ia melihat kembali surat Dimas. Rasa sakitnya belum hilang, tapi ia kini mengerti. Jika ia terus terpuruk, Dimas menang 2 kali. Pertama, dia mengambil kehormatan Kania. Kedua, dia mengambil masa depan Kania. Kania mengambil napas dalam-dalam. Tangannya merayap ke laci, mencari gunting kain yang tajam. Gunting andalannya, yang selama ini hanya ia gunakan untuk menciptakan keindahan. Ia mendekati gaun putih gading itu. Tangan Kania bergetar. Untuk sesaat, ia ragu. Gaun ini adalah puncak dari cintanya pada Dimas. Namun, ia ingat wajah ibunya yang penuh harap. Ia ingat ejekan yang mungkin sedang disebarkan orang. Ia ingat Dimas yang egois. Titik balik terjadi saat itu. Kania memejamkan mata, memegang gunting itu erat-erat. Ia tidak lagi melihat gaun pengantin. Ia melihatnya sebagai selembar modal yang harus diperjuangkan. Sret! Suara gunting membelah kain sutra tebal terdengar keras di kamar yang sunyi itu. Kania memotong korset yang selama ini ia jahit dengan penuh cinta. Ia merobek detail payet di bagian pinggang. Ia memotong bagian ekor yang menjuntai. Ia tidak berhenti sampai gaun itu terlepas dari manekuin, berubah menjadi tumpukan kain putih yang tidak berbentuk. Air mata Kania mengalir. Tapi kali ini, itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata tekad. Ia tidak lagi menangisi Dimas. Ia menangisi akhir dari kelemahan dirinya. Kania tahu, ia baru saja melakukan tindakan yang gila. Tapi ia sudah tidak punya pilihan. Ia harus bangkit. Gaun pengantin yang batal ini akan menjadi koleksi pertamanya. Sisa uang pernikahan yang hangus akan menjadi napas awal bisnisnya. Ia akan membuktikan bahwa kegagalan terbesarnya adalah modal terkuatnya. Perjalanan baru, yang pahit tapi menjanjikan, baru saja dimulai. Kania tahu, tekad saja tidak cukup untuk mendirikan butik di tengah kota metropolitan yang kejam. Ia butuh tempat, dan ia butuh efisiensi modal yang sangat ketat. Uang sisa catering yang hangus, uang honeymoon yang dibatalkan, semua itu tidak seberapa untuk menyewa ruko di kawasan elit tempat ia biasa berbelanja kain. Maka, pencarian lokasi dimulai di daerah pinggiran kota yang suram, di antara bengkel motor dan warung tegal. Setelah menyisir puluhan tempat, ia menemukan satu ruko. Lokasinya tidak strategis, letaknya agak tersembunyi, dan bangunannya sungguh tak terawat. Ruko itu sudah lama kosong, jendelanya kotor berdebu, cat dindingnya mengelupas, dan lantainya ditutupi remah-remah ubin yang pecah. Bahkan ada sarang laba-laba sebesar kepala bayi di sudut langit-langit. Tempat itu lebih cocok untuk gudang tua daripada butik impian. Ini tempatnya, Ting, kata Kania pada Bintang, yang datang menemaninya survei. Bintang melongo. Nia,
Ini benar-benar puing. Kamu yakin? Butik kamu harusnya di tempat yang elegan. Nih. Kita nggak punya modal buat elegan. Tapi kita punya tangan buat merenovasi. Jawab Kania, matanya menyala. Ia tidak melihat ruko itu sebagai puing. Ia melihatnya sebagai kanvas kosong yang siap diisi ulang. Kania menyewa ruko itu dengan kontrak yang sangat minimalis. Setelah perjanjian sewa ditandatangani, Kania dan Bintang, dibantu beberapa pemuda kampung yang disewa harian, memulai renovasi. Ini adalah perjuangan fisik Kania yang paling nyata. Ia tidak menyewa desainer interior mahal. Ia merancang semuanya sendiri. Dinding ruko yang tadinya kusam dan berlumut, ia cat ulang dengan warna putih bersih, warna yang sama dengan gaun pengantinnya yang kini sudah terpotong-potong. Ia memplester sendiri lantai yang bolong, dibantu ibu Kania yang tiba-tiba menemukan kembali bakat tukangnya. Mereka berburu perabotan bekas. Kania menemukan meja kasir bekas toko buku, beberapa rak besi bekas toko kelontong, dan yang paling berharga, sebuah cermin vintage besar yang ia beli sangat murah dari pasar loak. Semua itu ia cat ulang, ia poles, dan ia susun dengan apik. Butik Fajar. Nama itu lahir secara tiba-tiba di benak Kania saat ia sedang menyapu debu di pagi hari. Nama itu tidak ada hubungannya dengan Dimas, tidak ada hubungannya dengan cinta. Fajar melambangkan permulaan, cahaya setelah kegelapan yang pekat. Ia ingin butik ini menjadi saksi bahwa setelah malam tergelap, selalu ada awal yang baru. Di sudut ruko, Kania memasang sebuah manekuin polos. Di atas manekuin itu, ia memajang hasil karyanya yang pertama, koleksi Phoenix. Itu adalah 5 potong pakaian siap pakai yang ia sulap dari gaun pengantin putih gadingnya yang penuh air mata. Ada blazer elegan dengan aksen payet, rok midi lipit dari bahan Dutchess tebal, dan 3 dress cocktail simpel. Koleksi itu adalah manifesto Kania. Setiap jahitan, setiap detail, berteriak tentang kegigihan. Kain yang seharusnya menjadi lambang penyerahan diri pada seorang pria, kini diubah menjadi lambang kemandirian. Pada hari pembukaan, butik Fajar sama sekali tidak meriah. Tidak ada karangan bunga dari teman-teman Dimas, tidak ada influencer yang datang, dan tidak ada sampanye. Hanya ada ibu Kania, Bintang, dan beberapa tetangga yang penasaran. Konflik baru pun muncul. Butik sepi. Kania adalah perancang busana yang brilian, tapi ia nol besar dalam urusan bisnis dan marketing. Ia duduk di belakang meja kasir yang baru dicat, menatap ke jalanan yang ramai dengan motor dan gerobak, tetapi sepi dari pejalan kaki yang tertarik pada mode. Minggu pertama berlalu tanpa satupun penjualan. Kania mulai panik. Ia mulai meragukan keputusannya. Ini nggak bekerja, Ting, keluh Kania pada Bintang suatu sore. Aku seharusnya nggak usah gila-gilaan gini. Aku balik jadi pegawai jahit aja kali ya. Bintang menampar meja. Hei, 3 bulan kita kerja bagai kuli. Cuma buat kamu nyerah di hari ke-7. Bintang mengingatkan Kania bahwa ia kini bukan hanya perancang, tapi juga pemilik usaha. Kamu harus belajar jadi pengusaha, Nia. Pengusaha itu bukan cuma jahit. Pengusaha itu menjual. Menjual mimpi, menjual cerita, ujar Bintang. Di tengah perjuangan sepi itu, muncullah cibiran. Suatu siang, 2 mantan kenalan Kania, yang dulunya sering membanggakan diri akan diundang ke pernikahan akbar itu, mampir ke butik Fajar. Mereka mampir bukan untuk membeli, melainkan untuk memastikan kegagalan Kania. Wah, Kania. Jadi sekarang kamu mainnya di daerah sini. Sindir salah satu wanita itu sambil memegang salah satu blazer dari koleksi Phoenix. Gaun pengantin yang batal itu kamu potong-potong? Kasihan. Ya, nggak nyangka. Endingnya begini. Dulu Dimas bilang kamu ambisius, tapi sepertinya dia salah. Kata-kata itu tajam, mengiris harga diri Kania. Daripada marah, Kania malah tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Gaun ini, yang tadinya mau kupakai untuk acara 1 hari, sekarang bisa dipakai wanita lain untuk puluhan kali. Jawab Kania, suaranya tenang. Ini namanya efisiensi.
bukan kegagalan. Kalau kalian gak berniat beli, tolong jangan sentuh barangnya. Setiap potongan kain ini harganya lebih mahal dari cibiran kalian. Dua wanita itu terdiam, malu karena ditegur langsung. Mereka segera pergi. Namun, cibiran itu justru menjadi api di dada Kania. Ia sadar, butiknya sepi bukan karena desainnya jelek, tapi karena ceritanya belum sampai. Butik Fajar terlalu tersembunyi. Kania harus mengubah cara bermain. Ia harus menggunakan senjata paling murah yang ia punya, cerita dan media sosial. Malam itu, Kania duduk di depan laptop. Ia mengambil foto koleksi Phoenix. Ia tidak hanya menulis deskripsi bahan. Ia menulis narasi di baliknya. Ia menulis tentang kegagalan, tentang rasa malu, dan tentang bangkit. Ia memutuskan, butik Fajar tidak akan hanya menjual pakaian. Butik Fajar akan menjual kebangkitan. Kania tahu, ia baru saja melewati masa duka. Sekarang saatnya ia memotong pita kegagalannya sendiri dan memulai era baru sebagai pengusaha yang belajar dari nol. Dengan modal sisa catering dan sebuah janji, ia akan membuat Dimas dan semua orang yang meragukannya melihat bahwa puing-puing terburuk dalam hidup bisa menjadi fondasi paling kuat untuk membangun mimpi. Babak perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Kania tahu, butik Fajar di ruko tua pinggiran kota tidak akan pernah ramai hanya dengan mengandalkan papan nama kusam. Ia harus membawa butiknya ke tempat di mana mata orang-orang metropolitan tertuju, media sosial. Ini adalah medan perang baru Kania, arena yang tidak butuh modal uang, tapi butuh modal kejujuran dan keberanian. Malam itu, Kania dan Bintang menyusun strategi marketing paling jujur yang pernah ada. Kania tidak mau membuat akun yang penuh dengan foto model cantik dan janji kosong. Ia ingin menjual cerita. Kita nggak akan bohong, Ting. Kita harus jujur tentang kenapa butik Fajar ada, kata Kania sambil mengedit foto pertama koleksi Phoenix. Bintang awalnya ragu. Kamu yakin, Nia? Cerita ditinggal calon suami H1 pernikahan itu terlalu personal. Itu bisa jadi bumerang. Biarin. Jawab Kania tegas. Aku sudah menelan rasa malu. Sekarang, rasa malu itu akan kujadikan kekuatan. Aku mau wanita yang pernah merasakan kegagalan tahu bahwa ada cara untuk bangkit, dan cara itu bisa seindah blazer ini. Kania menulis caption panjang untuk foto pertama. Ia tidak menyebut nama Dimas atau Tika, tetapi ia menjelaskan asal-usul koleksi Phoenix, gaun pengantin yang batal dipakai, dipotong, dijahit ulang, dan diubah menjadi simbol kemandirian. Dalam waktu 24 jam, responsnya meledak. Akun media sosial butik Fajar viral. Bukan karena desain Kania yang revolusioner, tapi karena ceritanya yang revolusioner. Para wanita yang pernah dikhianati, ditinggalkan, atau gagal dalam hidup menemukan cermin pada diri Kania. Kolom komentar butik Fajar berubah menjadi forum terapi massal. Saya kira hanya saya yang pernah diperlakukan seperti ini. Terima kasih, Mbak Kania. Saya beli blazer Phoenix. Saya akan pakai untuk interview kerja baru. Sungguh inspiratif. Gaun yang dibatalkan itu kini menjadi modal. Balas dendam terbaik memang kesuksesan. Penjualan Kania pun melonjak drastis. Ia kewalahan. Ruko yang tadinya sepi, kini mulai didatangi pelanggan dari berbagai penjuru kota. Mereka datang bukan sekadar membeli, tetapi bertemu Kania, ingin mendengar langsung kisah Phoenix. Kania belajar menjadi public speaker dadakan, menceritakan kembali kegagalannya dengan senyum yang tegar. Kania, sang perancang yang tadinya hanya berinteraksi dengan kain dan benang, kini harus belajar berinteraksi dengan keuangan, logistik, dan psikologi pelanggan. Ia harus merekrut 2 penjahit baru dan meminta ibu Kania membantu mengurus pembukuan yang mulai rumit. Kania berubah dari seorang seniman menjadi pengusaha yang tangguh. 1 bulan setelah butik Fajar viral, ponsel Kania berdering. Nomor asing, tapi ia merasa familiar. Halo, Nia? Ini aku, Dimas. Jantung Kania tidak lagi berdebar kencang karena cinta atau sakit hati. Jantungnya berdebar karena rasa muak yang dingin. Dimas?
Ada apa? Tanya Kania. Suaranya datar. Ujian etika bisnis pun tiba. Dimas memulai dengan basa-basi meminta maaf yang tidak tulus. Mengatakan ia mengagumi keberanian Kania. Lalu, ia langsung menuju inti masalah. Nia, aku lihat butik kamu booming di sosial media. Itu keren, kata Dimas. Nada suaranya berubah menjadi layaknya seorang negosiator bisnis. Aku punya koneksi ke beberapa supplier kain impor di Vietnam, kualitas premium dengan harga miring. Aku juga punya tim marketing yang bisa membuat butik Fajar go national dalam 3 bulan. Dimas menawarkan sebuah kemitraan. Ia ingin menyuntikkan modal, memberikan koneksi, dan mengurus sisi bisnis, sementara Kania fokus pada desain. Aku bisa handle semua yang kamu anggap sulit. Nia, kita bisa kerja sama lagi. Partnership profesional. Bujuk Dimas. Kamu pantas sukses, dan aku pantas menebus kesalahanku dengan membantumu. Kania menarik napas panjang. Godaan itu besar. Kania memang kesulitan dalam manajemen logistik dan supply chain. Dimas menawarkan jalan pintas menuju sukses yang lebih besar. Tapi Kania ingat. Ia ingat malam histeris di kamarnya. Ia ingat betapa kerasnya ia dan ibunya mengecat ruko tua itu. Ia ingat cibiran orang. Ia ingat gaun putih gading yang ia potong dengan tangan gemetar. Terima kasih atas tawaranmu, Dimas, kata Kania. Suaranya lebih tegas dari yang ia kira. Tapi aku mendirikan butik Fajar bukan karena aku butuh koneksi, melainkan karena aku butuh kemandirian. Dimas bersikeras. Nia, jangan emosional. Ini bisnis. Aku punya sumber daya yang kamu tidak punya. Kita bisa kaya raya bersama. Kaya raya. Kania tertawa kecil, tawa yang menusuk. Aku sudah kaya, Dimas. Aku kaya karena aku tahu cara membangun sesuatu dari nol. Aku kaya karena aku tidak bergantung pada janji-janji palsu siapapun. Kania akhirnya menyampaikan keputusannya, menutup pintu kesempatan Dimas secara profesional dan emosional. Aku menolak tawaranmu, Dimas. Butik Fajar adalah saksi kebangkitanku, bukan proyek penebusan dosamu, ujar Kania. Semua yang ada di butik ini, dari lantai yang kotor sampai benang yang kupakai, adalah hasil keringatku dan dukungan ibuku serta Bintang. Aku tidak butuh partner yang meninggalkanku di hari tersulit. Aku hanya butuh kepercayaan pada diriku sendiri. Dan itu sudah kudapatkan. Dimas mencoba membujuk lagi, tetapi Kania sudah menutup sambungan telepon. Tangan Kania sedikit bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa kemenangan yang murni. Ia berhasil melewati ujian terberat, ujian untuk tidak jatuh kembali pada godaan masa lalu. Ia telah membuktikan bahwa kebangkitannya bukan hanya isapan jempol di media sosial, melainkan prinsip hidup yang tak bisa ditawar-tawar. Kania menatap manekuin di sudut, yang memajang sisa gaun pengantinnya. Ia kini tahu, jalan menuju sukses mungkin lebih panjang dan berliku tanpa Dimas, tapi jalan itu adalah miliknya sendiri, seutuhnya. Setelah Kania dengan tegas menolak tawaran kemitraan Dimas, butik Fajar tidak melambat, justru bergerak semakin cepat. Penolakan itu ibarat mengunci pintu masa lalu dan membuang kuncinya jauh-jauh. Kania tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Butik Fajar, yang tadinya hanya menempati satu ruko tua, kini mulai meluas. Dengan keuntungan yang berputar cepat, Kania menyewa ruko di sebelahnya. Dinding yang membatasi 2 ruko itu dihancurkan, menciptakan ruang pamer yang lebih luas, terang, dan modern. Kania tidak lagi menggunakan cat putih yang sama. Ia kini berani bermain warna, mencerminkan spektrum emosi yang lebih kaya dari koleksi-koleksi barunya. Kania tahu, ia tidak bisa lagi bekerja sendirian. Ia resmi merekrut 4 penjahit penuh waktu, seorang manajer toko, dan Bintang ia angkat sebagai creative director, posisi yang memang layak ia dapatkan sejak awal. Kania mendelegasikan, sesuatu yang paling sulit ia lakukan karena ia terbiasa mengerjakan segalanya sendiri. Ia harus belajar bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang percaya pada kemampuan orang lain. Koleksi-koleksi baru butik Fajar tidak lagi hanya terinspirasi dari patah hati.
Kania menyalurkan gairahnya pada isu-isu sosial, pada semangat wanita pekerja, dan pada keindahan sederhana kota metropolitan yang ia cintai. Pakaiannya laris manis karena mengandung jiwa, bukan sekadar kain. Kemudian, datanglah undangan yang mengubah segalanya. Surat resmi dengan kop bergengsi dari penyelenggara Pekan Mode Indonesia, PMI. Mereka mengundang Kania, pemilik butik Fajar, untuk menampilkan koleksinya. Kania hampir tidak percaya. PMI adalah panggung bagi desainer-desainer mapan, nama-nama yang sudah puluhan tahun malang melintang di industri. Butik Fajar baru berdiri kurang dari 2 tahun, dan ruko awalnya adalah bekas gudang. Namun, itulah kekuatan cerita yang jujur. Mereka tidak mengundang Kania hanya karena desainnya, tetapi karena kisah kebangkitannya yang luar biasa. Malam peragaan busana di PMI adalah momen yang surreal bagi Kania. Lampu sorot berkilauan, musik berdentum, dan ratusan mata tertuju ke panggung. Kania duduk di barisan belakang, menahan napas. Model-model berjalan anggun memamerkan koleksi terbarunya, yang ia namai Simfoni Keras Kepala. Saat ia naik ke panggung untuk memberikan salam di akhir acara, tepuk tangan riuh. Tepuk tangan itu terasa berbeda dari sorak-sorai di media sosial. Ini adalah pengakuan sejati dari industri yang pernah ia impikan. Pencapaian Kania mencapai puncaknya beberapa minggu kemudian. Dalam sebuah acara penghargaan kewirausahaan, Kania dipanggil ke atas panggung dan menerima piala pengusaha muda paling inspiratif. Di hadapan ratusan pengusaha dan jurnalis, Kania memegang piala itu erat-erat. Ia tidak mengucapkan terima kasih kepada Dimas. Ia tidak menyebut pernikahan yang gagal itu. Ia hanya menatap ibunya yang duduk di barisan depan, matanya berkaca-kaca. Dulu, saya pikir kebahagiaan sejati adalah memiliki pernikahan yang sempurna, ujar Kania di mikrofon, suaranya mantap. Saya ternyata salah. Kebahagiaan sejati bukanlah pernikahan yang batal, melainkan kemandirian ini. Kebahagiaan adalah saat saya tahu, seluruh nilai diri saya ditentukan oleh tangan saya sendiri, oleh karya nyata saya, bukan oleh janji atau pengakuan dari orang lain. Kania menyadari, kekayaan yang ia miliki bukan terletak pada omset besar, melainkan pada kepercayaan diri yang ia jahit sendiri, sepotong demi sepotong. Ia telah membuktikan bahwa kegagalan terbesarnya justru melahirkan keberhasilan yang tidak pernah ia bayangkan. Butik Fajar bukan lagi sekadar toko, melainkan monumen hidup bagi setiap wanita yang pernah jatuh dan memilih untuk bangkit. Hari itu adalah perayaan ulang tahun kedua Butik Fajar. Tidak ada lagi ruko kusam, tapi sebuah venue besar di jantung kota. Ini bukan perayaan bisnis biasa. Ini adalah panggung terima kasih Kania kepada semua wanita yang ia sebut Tim Phoenix, pelanggan setia, penjahitnya yang gigih, dan tentu saja, Ibu Kania serta bintang. Kania berdiri di atas panggung, mengenakan dress hasil karyanya sendiri yang simpel namun berkarakter. Wajahnya memancarkan kedamaian batin yang sejati. Ia tidak lagi tertekan oleh rasa malu atau trauma. Trauma itu kini telah diubah menjadi energi murni yang mendorongnya maju. Ia telah sukses. Secara finansial, ia stabil. Secara mental, ia lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak pernah mencari pengganti Dimas. Ia menyadari, setelah Dimas pergi, kekosongan yang ada bukan diisi oleh pria lain, melainkan oleh karya dan tujuan hidup. 2 tahun lalu, butik ini didirikan di atas puing-puing kegagalan yang memalukan. Kania memulai pidatonya, suaranya tenang dan tegas. Awalnya, Butik Fajar hanyalah tempat saya menyalurkan amarah, mengubah kain yang gagal menjadi uang. Tapi ternyata, tempat ini menjadi lebih dari itu. Kania mengambil jeda, matanya menyapu ke salah satu sudut venue. Di sana, dipajang sebuah gaun pengantin yang telah direstorasi dengan hati-hati. Bukan lagi gaun yang sobek dan dipotong, melainkan bentuk aslinya, putih gading, anggun, tetapi dengan satu perbedaan. Payet-payetnya kini membentuk motif burung phoenix yang sedang terbang. Gaun itu, lanjut Kania, menunjuk gaun itu dengan lembut. Gaun itu adalah monumen kegagalan saya. Gaun yang batal saya pakai untuk melangkah ke pelaminan,
tapi justru mengantar saya ke panggung ini. Kania kemudian mengumumkan rencana besarnya, sebuah pengumuman yang tak pernah dibayangkan oleh tamu manapun. Butik Fajar telah mengajarkan saya bahwa kegagalan bisa menjadi modal, kata Kania. Oleh karena itu, mulai hari ini, Butik Fajar tidak hanya akan menjual pakaian. Kami akan menjadi social enterprise. Suara bisik-bisik terdengar. Kania menunggu. Kami akan mendirikan sebuah yayasan Fajar. Yayasan ini ditujukan untuk membantu para wanita, janda, korban KDRT, atau wanita yang baru saja mengalami kegagalan besar, untuk memulai bisnis kecil mereka sendiri. Jelas Kania, matanya penuh makna. Kami akan memberikan pelatihan menjahit, manajemen modal, dan yang terpenting, kami akan memberikan modal awal yang mereka butuhkan untuk bangkit. Kania melangkah mendekati gaun pengantin itu. Ia menyentuh bahan satinnya. Dan untuk memulai yayasan Fajar, lanjut Kania, menatap kerumunan. Akhir tak terduga Kania tiba. Malam ini, gaun pengantin yang seharusnya saya pakai untuk pernikahan yang batal ini, akan kami lelang. Suara kaget terdengar di seluruh ruangan. Gaun itu, yang selama ini hanya menjadi hiasan bersejarah di butik, kini akan dilepas. Seluruh hasil lelang gaun ini, tegas Kania, akan menjadi dana pertama Yayasan Fajar. Gaun yang gagal membawa saya kepada seorang suami, kini akan membawa ratusan wanita lain menuju kemandirian finansial. Gaun itu dilelang malam itu juga, dengan harga yang fantastis. Kania tidak peduli siapa yang membelinya. Baginya, gaun itu telah menyelesaikan tugasnya. Kania mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang menusuk, merangkum seluruh perjalanannya. Ia menatap lurus ke kamera media yang merekamnya, seolah berbicara pada seluruh wanita di luar sana, dan mungkin juga kepada Dimas, dimanapun ia berada. Saya ingin setiap wanita ingat, Anda tidak butuh pria sebagai saksi hidup Anda. Anda tidak butuh pernikahan untuk diakui sebagai manusia yang utuh, ucap Kania. Yang Anda butuhkan adalah diri Anda sendiri, dan karya nyata yang Anda hasilkan. Butik Fajar bukan lagi sekadar butik. Butik itu adalah saksi bahwa Kania bisa menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri dan bagi wanita lain. Kania telah membuktikan bahwa gaun pengantin yang gagal itu, pada akhirnya, jauh lebih berharga daripada pernikahan itu sendiri. Ia telah mengubah tragedi menjadi warisan, dan patah hati menjadi cahaya fajar bagi banyak orang.